vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Kenapa kita harus vaksin? Itu kalau meninggal kok COVID kayak gitu. Ya, untuk sekarang izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan Q&A dari para netizen yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada The Senggayong. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya saya agak bingung ya, karena yang pertama, apakah pasien meninggal itu pasti di-COVID-kan? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kalau meninggal kok COVID kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak. Semuanya ada alurnya, ada protokolnya. Yaitu kalau misalkan pasien batuk pilek, lalu karena sekarang lagi pandemi, biasanya akan dilakukan yang namanya pemeriksaan swab. Nah, kalau swabnya itu antigennya positif, lalu dilanjutkan dengan swab PCR. Kalau memang positif, nah seperti kalau sudah positif, biasanya kalau gejalanya sangat berat, sangat amat berat, bisa menyebabkan kematian atau meninggal. Jadi bukan berarti pasien yang masuk rumah sakit itu pasti di-COVID-kan, tidak, tetapi kita ada protokolnya. Pertanyaan apakah ibu hamil boleh divaksin? Jawabannya boleh, berdasarkan dari Kolegium dokter-dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Indonesia. Ibu hamil boleh divaksin untuk usia kehamilan di atas 13 minggu. Lalu apa saja yang terkandung? Nah, yang terkandung seperti yang tadi, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi memang di dalamnya itu aman untuk ibu hamil di atas 13 minggu sesuai dengan rekomendasi dari POGI atau Persatuan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia. Baik, kalau misalkan kita vaksin pertama, sudah vaksin pertama, lalu di vaksin kedua, kita ternyata karena habis divaksin yang pertama kali kita ada demamnya atau jadi trauma begitu, terus kita nggak mau divaksin lagi, boleh nggak? Saya sangat menganjurkan untuk tetap divaksin, karena kejadian ikutan pasca imunisasi atau pasca vaksin itu berlangsung cuma sebentar saja dan tidak menimbulkan sampai gejala yang berat. Lalu kalau misalkan tidak divaksin bagaimana? Kalau bisa jangan, tetapi yang terjadi adalah nanti tingkat perlindungan atau efikasinya dari pasien yang mendapatkan vaksin pertama saja itu akan lebih kecil dibandingkan tingkat perlindungan dibandingkan dari yang dilakukan vaksin 2 kali, paling seperti itu. Kenapa kita harus vaksin? Sama seperti analoginya, kenapa kita kalau berkendara kita harus pakai seat belt kalau pakai mobil. Kalau kita pakai kendaraan motor, kenapa kita harus pakai helm? Karena untuk mengurangi tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Jadi saya menyarankan tetap ayo kita sama-sama mengikuti atau kita melakukan vaksin di pusat-pusat layanan kesehatan terdekat atau puskesmas terdekat atau rumah sakit. Oke, terima kasih untuk Q&A dari netizen sekalian yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, kepada tim juga, tim dari Senggayong. Jadi terima kasih untuk atensinya dan perhatiannya. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi bahan untuk kita tetap mengenai COVID-19 ini, kita tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Paling seperti itu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Selamat malam.